hidup bernyawa pada akhirnya tentu akan mengalami kematian. Akan tetapi, ternyata ada sobat-sobat Otan yang kerap dianggap sebagai simbol kematian. Mereka dianggap sebagai pembawa pesan, atau kemunculannya dijadikan pertanda. Uniknya, kebanyakan dari mereka adalah hewan-hewan yang berwarna hitam. Kucing hitam ini misalnya. Ada mitos kepercayaan kalau si kucing hitam berjalan melintasi bekas jejak seseorang, maka nasib buruk akan mengikuti orang tersebut. Ada juga yang percaya kalau si kucing hitam berbaring di kasur seseorang, seolah orang tersebut sedang di akhir hayatnya. Karena sering dianggap pertanda buruk, makanya zaman dulu tidak banyak orang yang berani memelihara si kucing yang berwarna hitam legam. Kasihan kamu, Sob, jadi korban pilih kasih. Akan tetapi berbagai kebudayaan seolah sependapat kalau mata si kucing dianggap mampu melihat apa yang tidak bisa manusia lihat. Kenapa bisa begitu ya, Sob? Si kucing hitam juga sering dianggap peliharaan penyihir. Bahkan dituduh sebagai penyihir yang menyamar jadi bentuk kucing. Tapi semua itu jelas belum terbukti kebenarannya ya. Otan sih yakin kamu kesayangan semua orang kok, Sob, apapun warnanya. Tapi ngomong-ngomong soal penyihir, Otan jadi ingat kisah si hitam lain yang satu ini. Di tengah belantara hutan rimba, hiduplah seorang penyihir cantik yang baik, pelindung para hewan. Dialah Maleficent. Ditemani sang gagak yang setia, dia berkeliling memeriksa keamanan dan ketentraman para penghuni hutan. Kalau ada yang berani berlaku jahat merusak hutan dan mengganggu hewan-hewan di sini, jangan salahkan Maleficent kalau dia murka dan marah. Bisa-bisa disihir jadi ulat Hongkong makanannya si gagak loh. Ih. Loh. Kenapa tiba-tiba aura si Maleficent berubah? Kamu marah sama siapa, Sen? Kamu gak marah sama Otan kan? Kita kan friend. Aduh, burungnya terbang lah. Jangan nongol juga lah. Ulang. Ternyata Kak Gaby lagi syuting video klip ala-ala cosplay toh. Perih, Bos. Batu. Capek tau. Perih, Bos. Kalau bukan Raden, gagak biasa mungkin sudah takut lihat tanduk sama makeupnya Kak Gaby yang sangar. Tapi kalau Raden sih, nganteng-nganteng aja di tangan Kak Gaby. Maklum saja, Raden adalah gagak jinak, teman. Oh iya, ngomong-ngomong, teman di rumah mungkin pernah dengar kalau di berbagai kebudayaan, gagak identik dengan mitos buruk dan legenda. Di Eropa, gagak dipercaya jadi hewan peliharaan penyihir. Penyihir maksud Otan. Di Amerika, masyarakat suku Indian kuno percaya dalam tafsir mimpi, gagak diartikan pembawa pesan roh nenek moyang. Bahkan, budaya Tiongkok mempercayai kehadiran gagak sebagai pertanda nasib sial. Semua legenda itu melekat pada gagak karena sifat-sifat alami yang dimilikinya, teman. Dari ciri fisiknya saja, gagak berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya. Suaranya yang serak dan parau terdengar berisik mengerikan. Apalagi jika sebagai kawanan, gagak sering terlihat bermigrasi dalam jumlah yang banyak, sehingga terkesan keroyokan dan menakutkan. Sayang sekali, semua kesan negatif itu yang akhirnya terus melekat dan justru melupakan sifat aslinya gagak sebagai hewan yang cerdik, setia kawan, dan pintar mengingat. Loh, kok ada gagak yang main sama anak-anak gitu? Kalian gak takut apa sama mitos buruk tentang si gagak? Kenalin teman, ini Wowo, si gagak peliharaan yang sudah jinak dan akrab sama warga sini. Shh, Wowo boleh terkenal di wilayah ini. Tapi, burung gagak tetap menyimpan mitos sebagai burung pertanda kematian.
Jika si hitam datang, maka malapetaka dan kematian akan terjadi. Ih, zaman sekarang kok masih percaya mitos sih? Coba kita tanya tetangga sini lagi deh. Kira-kira pada takut nggak ya sama image burung gagak? Enggak, malah takut sih sama burung. Apalagi wow, udah ngerti, udah tahu burungnya siapa gitu. Wah, berarti ibu nggak percaya sama mitos negatif tentang burung gagak ya? Tapi nggak boleh dipercaya. Itu kan dosa ya. Berarti kita mendahului Allah gitu. Setuju, Bu. Kasihan kan burung gagak jadi korban fitnah mitos-mitos yang nggak perlu dipercaya oleh manusia. Nah, hewan lain yang juga dianggap simbol kematian berikutnya, pasti kalian tidak menyangka deh. Ya, kupu-kupu. Bagi orang Indonesia, mitos kupu-kupu masuk ke dalam rumah dapat diartikan sebagai pertanda akan kedatangan tamu kan? Nah, bagi masyarakat barat sana, tidak demikian teman. Kedatangan si kupu-kupu dianggap pertanda kematian akan datang menjemput. Tapi tenang aja, mitos ini disikapi masyarakat sana sebagai hal yang baik kok. Seperti kupu-kupu yang bermetamorfosis, kematian juga dianggap sekaligus kelahiran kembali untuk pindah ke dunia berikutnya. Makanya si kupu-kupu jadi pengingat agar kita mensyukuri kehidupan yang masih kita nikmati. Dan setelah kematian akan ada kehidupan yang lebih indah. Cakep! Yang terakhir nih, Sobat Otan yang mitosnya jadi dikeramatkan sebagian masyarakat karena jadi simbol kematian. Rusa! Bagi masyarakat Eropa, rusa menjadi simbol kehidupan setelah kematian, sihir, dan juga dipercaya sebagai pertanda akan datangnya bencana. Iya, kalau sampai ada rusa yang ditemukan mati, maka artinya malapetaka akan datang juga ke wilayah itu. Dalam mitologi, rusa juga dipercaya sebagai perwujudan dewa ketika turun ke bumi. Makanya, kalau sampai ada rusa yang mati, bisa-bisa mengundang kemarahan dewa lainnya dan membawa petaka bagi manusia. Hai kalian, lagi pada ngapain sih? Lomba maraton. Tapi kalau melawan kalian, Otan sudah pasti kalah. Gimana enggak? Rusa memiliki kecepatan berlari rata-rata 80-90 km per jam. Artinya, mereka bisa melebihi kecepatan seekor harimau yang hanya 60-70 km per jam. So pasti dong kalau Sobat Otan ini tidak bisa dikejar dengan mudah. Betul nggak Sob? Tapi kalian tahu nggak alasan kenapa rusa dapat predikat atlet lari tercepat? Pelari cepat maksudnya. Tidak lain tidak bukan karena mereka memiliki elastisitas, rangka, dan otot kaki yang sangat kuat. Jadi sekalinya lari, wush, yang lain pasti ketinggalan. Ambulans! Mana ambulans? Ada bayi rusa yang baru saja terjatuh dalam perlombaan ini. Ayo Sob, segera bangkit. Jangan mau kalah sama yang lain. Loh, si bayi ini kok malah tiduran ya? Kamu kenapa Sob? Teman, ternyata bayi rusa ini telah kehabisan tenaga. Berbeda dengan rusa yang sudah dewasa, tenaga si kecil ini belum cukup kuat berlari dalam jangka waktu yang lama. Tapi tenang, ia hanya butuh istirahat sejenak dan kemudian kembali mengejar rombongannya. Mantap! Ular! Ya ampun, ternyata para gerombolan rusa berlari ke sana kemari karena ada ular. Tolong, ada ular di dalam kandang. Syukurlah ada paman kiper yang berhasil mendengar teriakan Otan.
tidak suka dengan kehadiran kita. Teman, ular piton memang seringkali menjadi ancaman predator bagi para rusa ini, teman. Apalagi bayi rusa yang lemah kerap menjadi incaran empuk bagi ular. Akhirnya, Paman berhasil mengevakuasi ular ini, teman. Syukurlah. Weh, ada yang terbang. Shh, itu kan elang. Otan jadi keinget kalau berdasarkan kitab Primbon Jawa, jika mimpi melihat atau kehadiran burung elang, maka itu pertanda akan meraih kesuksesan alias beruntung. Kepercayaan seperti ini gak cuma di tanah Jawa aja, teman. Bagi masyarakat Karo, burung elang disakralkan atau dianggap suci. Sehingga apa yang dilakukan si elang jadi dikaitkan sebagai pertanda. Jika si burung elang terbang di atas rumah misalnya, maka dianggap itu pertanda hujan atau bahkan akan adanya kematian bagi penghuninya. Namun, Otan percaya, mitos tersebut diwariskan turun-temurun agar kita semua menghargai kehidupan si elang dan menjaga kelestariannya. Otan sih yakin kamu akan membawa pesan yang baik-baik aja, ya kan Sob? Wih, kumpul-kumpul kok gak ngajak Otan sih? Nah, Otan punya ide. Gimana kalau kita adakan lomba saja? Siapa yang paling banyak menunjukkan keahliannya, dialah yang jadi pemenangnya. Kita mulai dari elang yang terberat ya. Ini dia, elang laut Steller. Kali ini kita akan coba memanggilnya dan melihat bagaimana cara dia terbang untuk menangkap mangsanya. Untuk memancingnya, kita menggunakan potongan daging sapi berukuran sedang dan harus digerak-gerakkan seperti ini. Kenapa? Karena elang sangat suka sekali sesuatu yang aktif. Mari kita perhatikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Wow, dia berhasil, teman. Coba kita lihat tayangan lambatnya ya. Jadi sebelum dia terbang, dia akan melihat ke arah mangsanya terlebih dahulu. Setelah mengunci targetnya, dia akan mendorong tubuhnya menggunakan kedua kaki agar melesat cepat. Lihat saja ukuran sayap sobat Otan ini, sangat besar. Gak heran kalau dia bisa melaju begitu cepat ya. Elang menggunakan sayapnya dengan baik untuk mengatur kecepatannya. Kamu memang hebat Sob, tapi Otan masih penasaran nih, seberapa kuat sih cengkraman kakimu? Oke, untuk membuktikan kekuatannya, Kak Fira akan coba memberinya buah apel nih teman. Lihat, dia langsung mencengkram dan membawanya pergi. Yap, tapi naluri alaminya seperti itu teman. Dia akan mencengkram mangsanya, lalu membawanya ke tempat yang lebih aman sebelum memakannya. Tapi kalau kalian perhatikan lebih dekat, cakarnya yang panjang digunakan untuk mengunci mangsanya. Sekarang kita cek bekas cengkraman elangnya ya. Wah, apelnya jadi berlubang teman. Sungguh kuat cengkramanmu Sob. Gak kebayang deh kalau cakar ini bersarang di mangsa sebenarnya. Pasti dia akan terluka berat dan tidak berdaya. Untuk percobaan yang terakhir, kali ini kita akan memberinya daging sapi dengan potongan yang besar. Kira-kira bagaimana cara dia memakannya ya? Dan seberapa kuat kekuatan paruh elang ini? Daging yang kita gunakan adalah daging sapi dengan banyak urat dan lemak. Pastinya daging jenis ini akan lebih susah dirusak jika menggunakan kekuatan tangan manusia. Sekarang langsung aja kita kasih yuk. Wah, dia bawa menggunakan paruhnya tuh. Kemudian kedua kakinya digunakan untuk mencengkram daging. Dan lihat, betapa mudah si elang mengkoyak daging sapi itu. Padahal kalau dilihat secara kasat mata, paruh
terlihat tidak tajam ya. Tapi karena bentuknya yang melengkung dan juga paruh yang kuat, sehingga ia mampu dengan mudah mengkoyak daging tersebut. Keren Max, keren maksimal. Kali ini burung hantu elang Eurasia akan kita tes kemampuan terbangnya. Kalau burung elang dipancing dengan potongan daging sapi, burung hantu lebih suka dengan potongan daging ayam. Apakah Sobat Otan mampu menaklukkan tantangan yang pertama ini? Mari kita lihat. 1, 2, 3. Wow! Meskipun tidak secepat burung elang, tapi kamu berhasil terbang dengan baik kok. Otan bangga sama kamu. Oh ya teman, kalau kalian perhatikan lebih dekat, cara mereka terbang memiliki perbedaan loh. Pertama, dimulai dari posisi awal terbangnya atau kuda-kuda. Burung elang terlihat lebih siap, sehingga mampu mendorong tubuhnya lebih besar ke udara dan terbang lebih tinggi. Sedangkan burung hantu memang mendorong tubuhnya menggunakan kedua kaki, tapi tidak sekuat burung elang. Sehingga ketika terbang, di awal dia akan terbang rendah, kemudian naik sebelum dia landing. Memang kemampuannya ini didapat dari kebiasaan mereka berburu ya teman. Elang biasa terbang tinggi untuk mengintai mangsanya, sedangkan burung hantu tidak. Tapi buat Otan sih, kalian berdua memang memiliki kemampuan terbang yang baik sob. Soalnya kan Otan nggak bisa terbang kayak kalian. Tapi Otan jadi keinget lagi nih sama mitos soal si burung hantu. Dahulu banyak orang yang percaya adanya mitos kalau mendengar suara si burung hantu juga dapat diartikan sebagai pertanda kematian. Serem. Konon, jika burung hantu hinggap di atap atau pagar rumah, artinya si penghuni rumah itu akan ditimpa kemalangan. Tapi ada juga mitos yang mengatakan kalau suara dia terdengar di dekat rumah dapat diartikan adanya ibu yang sedang mengandung. Unik juga ya. Eits, jangan ngeraguin kemampuan Sobat Otan yang satu ini ya. Biar tubuhnya kecil, tapi dia juga cukup mahir kok untuk melakukan aksi-aksi seperti tadi. Gak percaya? Oke, langsung aja kita buktikan. Serak Jawa ini spesial loh. Jadi tantangannya bukan cuma terbang ke kipernya ya, tapi kita buatkan sedikit rintangan untuk membuktikan kemampuan terbangnya. Apakah dia mampu terbang mulus seperti burung-burung tadi? Mari kita lihat. Ayo sob, kamu pasti bisa. Fokus. Tarik nafas dalam-dalam dan kerahkan kemampuan terbaikmu. Apa Otan bilang? Sobat Otan ini kecil-kecil cabai rawit. Meskipun ada rintangannya, dia tetap bisa terbang dengan baik tuh. Kita lihat dengan tayangan lambat ya. Meskipun serak Jawa ini masih muda dan belum genap 2 bulan, tapi kemampuan terbangnya jangan diragukan lagi ya teman. TOPBGT alias top banget. Dia mampu mengendalikan sayapnya untuk bermanuver melewati pepohonan itu. Ya meskipun masih terkena ranting, tapi dia tetap mampu kok terbang sampai ke kipernya. Good job sob. Pertunjukan masih belum selesai. Serak Jawa ini masih mau menunjukkan keahliannya. Kali ini kita ajak Kafira dan Kamelda untuk menjadi rintangannya. Tapi sebelum kita mulai, Otan punya pertanyaan buat teman di rumah. Kira-kira si serak Jawa ini akan terbang tinggi atau terbang rendah seperti di awal tadi ya? Nah, kalau sudah ada jawabannya, disimpan baik-baik ya.
Nanti semuanya akan terjawab setelah Sobat Otan melakukan aksinya. Kamu siap, Sob? 1, 2, 3. Wah, dia terbang tinggi melewati Kafira dan Kamelda, teman. Pasti teman di rumah gak nyangka kan? Dikirain Sobat Otan ini bakal terbang rendah seperti tadi, lalu masuk ke rintangan yang sudah dibuat Kafira dan Kamelda. Tahu-tahunya dia malah terbang tinggi di atas Kafira dan Kamelda tuh. Ini bisa saja terjadi dikarenakan Serak Jawa memang belum pernah dilatih terbang dengan rintangan seperti itu. Sehingga dia menganggap bahwa rintangan tersebut adalah ancaman. Dan akhirnya dia memilih untuk terbang tinggi dan menghindarinya. Seperti kita ketahui ya teman, burung hantu ini punya sifat pemalu. Untuk bisa dekat dengan dia, dibutuhkan cara khusus dan waktu yang cukup sampai dia benar-benar merasa aman dan nyaman dengan kita. Kalau hubungan keduanya sudah dekat, itu bakal mempermudah untuk melatih Sobat Otan ini. Oke deh kalau begitu, karena keduanya membuat teman di rumah terhibur, jadi Otan putuskan kalian menjadi pemenang bersama pada adu kemampuan kali ini. Yeay! Selamat ya Sob! Next harus latihan lebih rajin lagi ya, supaya kemampuan kalian makin terasa. Ada yang bisa nebak ini motif bulunya siapa? Macan tutul. Ya salah dong ya. Ya, jawaban yang benarnya jerapah. Si hewan tertinggi di dunia. Tapi ini bukan sekedar total motif hiasan aja loh teman. Motif pada bulu jerapah punya segudang fakta unik. Pertama, bentuk motif ini hanya jerapah yang punya. Makanya berbeda dengan motif zebra, leopard, apalagi harimau kan? Kedua, bentuk pola bulunya ini semacam sidik jari pada manusia. Jadi tidak akan ada yang sama antara jerapah yang satu dan yang lainnya. Ketiga, totol-totol yang berwarna gelap ini nggak cuma jadi kamuflase ketika bersembunyi, tetapi juga untuk mengatur suhu tubuh. Cakep! Tapi kalau Otan lihat-lihat, mukanya imut ya. Wits! Jangan sampai tertipu wajah lugunya loh teman. Yang dibilang kirain jinak taunya galak, salah satunya ya si jerapah ini. Di alam liar, sesama jerapah kerap terlihat bertarung dengan ganas seperti ini teman. Ya, mereka bertarung dengan cara mengayunkan leher dan menancapkan kepalanya ke bagian tubuh lawan. Bisa kena leher lawan, atau kaki, atau bisa juga kena perut. Yang jelas, Otan gak mau bayangin ketabrak sabetan otot seberat 200 kilo. Mereka biasa bertarung memperebutkan wilayah kekuasaan dan tahta sebagai pejantan terkuat teman. Nah, satu lagi bahayanya si muka imut ini. Terjangan larinya. Si jerapah punya tinggi 4 hingga 6 meter. Karena dia juga punya kaki yang jenjang tinggi ini teman. Makanya dia bisa berlari hingga kecepatan 60 km per jam. Jadi kalau sampai terinjak kaki beratnya atau tertabrak si jerapah, dapat dipastikan sangat berbahaya dan fatal akibatnya. Nah, satu lagi nih Sobat Otan yang kirain jinak taunya galak. Ya, si otter alias si berang-berang. Tuh kan, mukanya imut banget. Apalagi kalau ada kakak cantik kayak gini, langsung deh dia acting gemesin. Otter memang terkenal manja untuk dijadikan peliharaan teman. Dia mudah jinak dan bisa berlaku menggemaskan. Bahkan dia bisa atraksi kayak gini loh. Bisa aja kamu Sob. Tapi kalau soal insting bertahan hidup, otter rupanya petarung tangguh. Perkenalkan, mereka adalah Lana dan Loli.
Lana si jantan dan Loli si betina. Loh, kenapa sih kalian kok gelisah begitu? Kenapa? Ada apa? Itu, ada buaya! Jadi itu yang membuat kalian resah dan gelisah? Teman, berang-berang akan mengusir siapapun yang akan mencoba memasuki wilayah mereka, termasuk si buaya ini. Mereka secara berkelompok akan saling membantu untuk mempertahankan wilayahnya. Tuh, si Loli berusaha mengusir si buaya. Tapi gimana ya, badan Lana dan Loli kan gak sebanding dengan buaya itu. Sekali kena gigit atau kena sabetan ekornya, selesai. Itu buaya kok gak pergi-pergi sih? Mengganggu ketenangan Lana dan Loli aja. Buaya juga tergolong reptil yang sabar, teman. Dia akan menunggu mangsanya mendekat dan akan langsung memakannya. Duh, hampir aja si Loli kena. Ayo Lana, cepat bantu Loli. Nah, benar kan? Lihat saja tuh. Sekarang mereka bekerja sama menyerang dari depan dan belakang. Nah, syukurlah akhirnya si buaya pergi juga. Si buaya akhirnya ketakutan dan memilih untuk mundur teratur. Kermaks, keren maksimal. Berang-berang termasuk hewan semi-akuatik, teman. Mereka menyukai sungai yang mengalir dengan banyak tanaman seperti rumput di sekelilingnya dan berpasir. Sobat Totan ini biasa membuat sarang di dalam lubang-lubang yang ada di pinggiran sungai. Sebenarnya ada persamaan antara berang-berang dengan buaya loh teman, yaitu mereka sama-sama monogami alias setia sama pasangannya sampai mati. Cie, semoga langgeng ya. Duh, kenapa lagi sih Lana Loli? Santuy dong, santuy. Lah, baru juga diomongin, udah muncul aja. Sepertinya hidup kalian kok gak pernah tenang gitu loh. Ada aja masalahnya. Sekarang ular piton yang mengincar kalian. Weleh. Si piton langsung membentuk huruf S yang artinya sudah ancang-ancang siap menyerang. Untung Lana dan Loli kompak dan sigap. Selain aktif, otter juga mampu bergerak cepat menghindari mara bahaya. Serangan si piton sangat cepat, teman. Si Loli sempat kena strike si ular ini. Kamu gak apa-apa kan, Loli? Bukan Lana dan Loli namanya kalau gak banyak akal. Mereka berdua punya banyak cara untuk melawan si piton. Dengan strategi bergerak mengelilingi piton, seakan si piton ini merasa seperti dikepung oleh puluhan berang-berang. Widih, cerdas sekali kamu Lana Loli. Cakep. Si Loli pun tak tanggung-tanggung melakukan perlawanan. Beberapa kali ia mampu menggigit si ular piton. Berang-berang mempunyai gigi yang tajam juga loh. Dengan mengandalkan kekuatan giginya, Loli akan terus berusaha menggigit lawannya sampai menyerah. Hore! Akhirnya piton berhasil dikalahkan dan kabur ke pohon. Sudah, jangan dikejar lagi Loli. Si ular udah nyerah kok. Gigitan Loli memang tidak tanggung-tanggung. Duh, semoga kamu gak apa-apa ya, Ton. Dan semoga lekas sembuh ya. Ternyata
Di balik mukanya yang lucu, imut dengan kumis tipis ini, tersimpan jiwa yang gagah dan pemberani, teman. Terbukti, Lana Loli mampu melawan predator kuat dan handal seperti buaya dan ular piton. Cakep!